Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih ringankan langkah kita untuk menghadiri salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana kenikmatan ini, kenikmatan dimudahkannya seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan seagung-agung kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena kenikmatan yang seperti inilah yang akan memberikan manfaat kepada hamba tersebut di dunia dan akhirat. Dan kenikmatan yang seperti inilah yang sepatutnya kita selalu pinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbanyak, untuk dimudahkan di dalam melakukannya. Karena inilah hakikat dari bekal terbaik yang kita persiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi setiap hamba yang telah Allah mudahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya menyadari keagungan nikmat tersebut dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kufur kepada kenikmatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kenikmatannya disyukuri oleh seorang hamba, maka Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, apabila kenikmatan Allah tidak disyukuri oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala ancam hamba tersebut dengan azab yang sangat pedih. Terlebih nikmat taufik, hidayah, dan dimudahkannya seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, contoh panutan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar Allah jadikan pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan agama Islam sebagaimana yang beliau telah ajarkan kepada para sahabatnya, baik itu dari segi pemahaman keilmuannya, demikian pula di dalam semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih-lebih lagi di dalam akhlak interaksi kita terhadap sesama manusia, khususnya kepada sesama kaum muslimin. Yang dengan melakukan hal tersebut kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma amin. Jamaah salat subuh Masjid Abu Salamah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita sedang berada di dalamnya dan apa yang akan kita hadapi pada hari esok, yaitu kita sedang berada di salah satu musim-musim ibadah, di salah satu waktu atau hari-hari terbaik di dunia, di salah satu bulan haram, bahkan dia merupakan penutup bulan haram yang Allah telah tetapkan bagi hambanya di dalam satu tahunnya. Dia adalah bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan terutamanya kepada 10 hari di bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai
amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari tersebut. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai. Dalam lafaz yang lain dikatakan afdalu, yang lebih utama. Dalam lafaz yang lain dikatakan azka, yang lebih suci, yang lebih ikhlas, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil 'ashr, melebihi dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Dan tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di awal Dzulhijjah, kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, maka amal soleh yang dilakukan di 10 pertama, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Illa rajulun," kecuali laki-laki yang keluar membawa dirinya dan hartanya, "walam yarji' bidzalika min syai'in," dan dia tidak kembali dari peperangannya sedikit pun. Artinya orang tadi mati syahid di medan peperangan, maka kondisi ini baru setara dengan kebaikan, keberkahan dan keutamaan amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 malam atau pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi bisa dibayangkan ikhwan sekalian, keutamaan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah itu baru sebanding apabila kita mati syahid. Apabila kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah banyak dinukilkan dari salafun salih bagaimana kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi terkait perbuatan tabi'in Sa'id bin Jubair, yang mana beliau ketika telah memasuki 10 malam atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka beliau ijtahada ijtihadan syadidan hatta yakada la yaqdiru alaihi. Dahulu tabi'in Sa'id bin Jubair apabila telah masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang sangat. Dengan kesungguhan yang sangat. Hatta hampir-hampir la yaqdiru alaihi. Hampir-hampir ketaatan atau seolah-olah ketaatan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah sesuatu yang tidak dia mampu untuk melakukannya. Dia betul-betul memaksakannya untuk bisa melakukan ketaatan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kita semua bisa merasakan, ikhwan sekalian, ihtimamun nas al-muslimun, perhatian manusia kaum muslimin di 10 awal bulan Dzulhijjah ini berbeda dengan hari-hari di bulan Ramadan. Berbeda dengan hari-hari di bulan Ramadan. Padahal dia lebih mulia daripada bulan Ramadan. Kecuali 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari pertama di awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada bulan Ramadan. Kecuali 10 malam di akhir bulan Ramadan. Kecuali 10 malam di akhir bulan Ramadan. Tapi bersama dengan hal itu, banyak kaum muslimin yang lalai dari kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan mereka tidak merasakannya. Taib. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan di dalam menyambut Hari Raya Idul Adha adalah benar-benar memunculkan rasa betapa agungnya hari-hari yang kita sekarang berada padanya.
Taib. Terlebih lagi nanti Yaumun Nahri, karena dia merupakan sebaik-baik hari dari 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, maka Yaumun Nahri, taib, hari Idul Adha merupakan hari-hari terbaik secara itlak dari hari-hari yang pernah Allah ciptakan atau Allah takdirkan dalam satu tahunnya. Taib. Dan itu jarang disadari oleh kaum muslimin. Jarang disadari oleh kaum muslimin. Oleh karena itu munculkan terlebih dahulu perasaan kita terhadap keagungan dan kemuliaan hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Taib. Yang mana pengagungan ini akan memudahkan kita, taib, memberikan motivasi pada kita untuk benar-benar memaksimalkan ibadah dari awal bulan Dzulhijjah. Dari awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang kita sedang berada pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana tanggal 9 Dzulhijjah dikatakan Yaumul Arafah, hari Arafah, karena pada waktu itu apabila kaum muslimin melakukan ibadah haji, maka mereka akan wukuf di padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari, taib, sampai sebelum terbitnya fajar, sampai sebelum terbitnya fajar. Ada juga yang berpendapat sampai terbenam matahari di hari itu juga. Taib. Dan ada juga yang berpendapat waktu wukufnya padang Arafah, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, itu dimulai dari terbitnya fajar di hari Arafah. Allahu a'lam bishawab. Taib. Dan disunahkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji untuk melakukan ibadah puasa. Yang puasa ini disilakan dengan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan sekalian, taib, di dalam hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan haji hanya sekali seumur hidup. Itu pada tahun ke-10 Hijriyah. Akan tetapi beliau tetap melakukan puasa Arafah walaupun tidak ada kaum muslimin yang wukuf di padang Arafah. Dan ini yang menguatkan pendapat bahwasanya, taib, puasa Arafah tidak hanya dikaitkan dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Karena kita tahu di sana ada khilaf ketika ada perselisihan penetapan tarikh penanggalan kalender Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW, taib, sudah melakukan puasa Arafah walaupun kaum muslimin baru bisa melakukan ibadah haji tahun berapa Hijriyah, ikhwan? Ada yang tahu? Tahun ke-9 Hijriyah. Ustaz, tahun ke-8 di mana, Ustaz? Taib, tahun ke-8 pada bulan Ramadan, taib, itu baru dibuka, baru dibebaskan kota Makkah, dan kaum muslimin baru dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah haji, taib, pada tahun ke-9 Hijriyah. Dan bersama dengan itu Rasulullah SAW tetap berpuasa pada hari-hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah walaupun tidak ada orang yang melakukan ibadah haji. Walaupun tidak ada orang yang melakukan ibadah haji. Allahu a'lam bishawab. Dengan segala perselisihan yang ada di dalam permasalahan ini, taib, maka pendapat yang kami lebih pegang atau kami kuatkan adalah, taib, ketika ada perbedaan maka kita lebih bijak apabila melakukan ibadah puasa Arafah mengikuti penanggalan yang ada di negara kita. Dan kalau kita mau jujur, memang penanggalan yang ada di zaman sekarang ini bukanlah penanggalan yang dibuat oleh, atau penanggalan waktu yang dibuat di zaman sekarang ini bukanlah penanggalan waktu yang dibuat oleh kaum muslimin. Kalau sekiranya kita mau jujur, maka poros penanggalan waktu di dunia yang idealnya adalah Mekah. Mekah dijadikan titik poros 0 derajat. Kalau kita menjadikan Mekah titik poros penanggalan waktu 0 derajat, maka Indonesia kurang 20 jam. Bukan maju 4 jam, kurang 20 jam dari Arab Saudi. Bukan maju 4 jam. Tapi karena kita tahu penanggalan waktu sekarang adalah di Greenwich. Di mana itu, lupa saya. Wilayah Eropa sana. Yang kita jarak dari sananya adalah 8 jam.
Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti kaum muslimin bisa memberikan yang terbaik buat apa yang bermanfaat buat agama mereka. Jadi tidak perlu berpanjang lebar dalam masalah ini. Yang penting kita berusaha ihtiram, memuliakan, mengagungkan hari Arafah. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan puasa di hari Arafah bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji. Kemudian juga disunahkan memperbanyak doa. Disunahkan juga memperbanyak doa di hari Arafah, baik bagi orang yang sedang wukuf di padang Arafah ataupun orang yang tidak sedang wukuf di padang Arafah. Karena kemuliaan hari-hari ini, Rasulullah SAW diriwayatkan sesudah beliau berkhutbah setelah salat zuhur dan salat asar melakukan jamak qasar, kemudian beliau berdiri melakukan khutbah pada hari Arafah yang dikenal dengan khutbatul Arafah, maka beliau kemudian berpaling mulai mendekat ke arah Jabal Rahmah dalam keadaan berkendara. Kemudian beliau langsung menyibukkan dirinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai sebelum terbenamnya matahari. Kemudian beliau baru bertolak dari padang Arafah melanjutkan manasik haji yang berikutnya. Beliau bersungguh-sungguh dari mulai ba'da zuhur Ustaz sampai sebelum maghrib. Iya, sampai sebelum maghrib tidak ada yang beliau lakukan kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beliau lakukan kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian dinukilkan penyandaran perkataan kepada seorang tabi'in, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, yang mana beliau rahimahullah ta'ala menukilkan bahwasanya salafun salih, atau bahwasanya beliau mengatakan adraktu aqwaman kanu yukhbi'una al-hajati liyaumi arafatah liyas'alullaha biha. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala seorang tabi'in, beliau mengatakan aku mendapati sekelompok kaum yang mereka dahulu menyembunyikan kebutuhan mereka, mengakhirkan kebutuhan mereka yang ingin mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk disampaikan, dipanjatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Ketika telah datang hari Arafah, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akan tetapi ada di antara penuntut ilmu yang berusaha mencari sumber perkataan Imam Al-Auza'i, dan beliau menyebutkan bahwasanya tidak ditemukan secara khusus di mana lafaz ini disampaikan. Akan tetapi ucapan ini masyhur disandarkan kepada beliau. Demikian pula perkataan Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Jitu ila Thawri," aku mendatangi Imam Sufyan Ats-Tsauri asyiyata Arafata wa huwa jathun ala rukbatayhi wa 'ainahu tadrifani. Aku mendatangi, kata Abdullah bin Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri pada waktu sore mendekati waktu maghrib, dan aku mendapati beliau sedang jathin, bukan jasun ya, jathin, sedang dalam keadaan bersimpuh. Jathin itu kita duduk di atas lutut kita, bersimpuh. Di atas kedua lututnya, sedangkan kedua air matanya tadrifani, sedang menangis, sedang mengalir. Faltafaftu ilaihi, faltafata ilayya faqultu lahu, kemudian beliau melihat kepadaku. Artinya Imam Sufyan Ats-Tsauri menyadari kedatangan Abdullah bin Mubarak, kemudian beliau berpaling melirik kepada Abdullah bin Mubarak. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak berkata kepada beliau, "Man aswa'u hadzal jam'i halan
qala alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dengan mengatakan, siapa orang yang paling buruk keadaannya pada hari ini? Beliau mengatakan, orang yang mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Orang yang paling buruk keadaannya pada hari Arafah adalah orang yang mengira bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Dan masih ada beberapa perkataan salafun saleh yang menjelaskan keagungan hari Arafah dan apa yang mereka lakukan pada hari Arafah tersebut. Demikian pula keagungan puasa Arafah, yang mana Rasulullah SAW berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasa Arafah mengampunkan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan dalam hadis yang lain, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Saum Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Itu menunjukkan keagungan puasa Arafah. Akan tetapi ada perselisihan dari para ulama tentang jenis dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya dosa yang diampunkan karena sebab puasa Arafah adalah dosa as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar seperti zina, riba dan semisalnya, maka yahtaju ila taubah. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab puasa Arafah mencakup dosa kecil dan juga dosa besar. Sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang beliau berpendapat bahwasanya dosa yang diampunkan karena sebab puasa Arafah adalah dosa kecil, demikian pula dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa seorang hamba karena sebab puasa Arafahnya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan tentu kualitas ibadah seseorang itu berbeda-beda. Boleh jadi karena sebab kualitas ibadah seorang hamba yang benar-benar berkualitas dari segi keikhlasannya, demikian pula kualitasnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh yang sangat besar kepada amal puasanya. Demikian pula sebaliknya, kalau ada seseorang yang puasanya, puasa Arafah yang dilakukan tidak berkualitas, hanya sekedar ikut-ikutan, dia tidak merasakan keagungan hari-hari Arafah, maka boleh jadi pengaruh dari puasa yang dilakukan berbeda dengan orang yang pertama. Al-muhim, kita berusaha berpuasa di hari Arafah dan memperbanyak doa di hari Arafah tersebut dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Demikian pula memperbanyak doa, dan kita berusaha memfokuskan diri kita di hari-hari ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya ba'da salat zuhur sampai menjelang waktu maghrib. Dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi menambahkan yuhyi wa yumit, akan tapi kebanyakan menganggap tambahan ini lemah. Bagi yang mau menambahkannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Dan kalau kita perhatikan ikhwan sekalian, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan doa as-sana, doa as-sana, sebagaimana pada penjelasan kajian kita beberapa pekan yang lalu, ulama menjelaskan doa itu ada dua, ada doa ats-tsana'i wa doa ut-thalab. Doa sana adalah ucapan doa, permohonan doa dari seorang hamba yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya disebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan kebutuhannya. Tanpa menyebutkan kebutuhannya. Salah satunya doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Adam ketika beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala.
Taib, Allah abadikan dalam Al-Quran. Taib, Allah berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taib, coba kalau kita periksa tidak ada permohonan ampun di situ secara langsung. Taib, Nabi Allah Adam berkata, ya wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada lafaz ighfir lana ya Rabbana, tidak ada. Demikian pula doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, ikan yang besar. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ini doa tsana. Taib, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, taib, dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tadi mengharapkan konsekuensi dari pujian yang dia taib ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dia ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya menjelaskan bahwasanya terlebih-lebih apabila taib kebutuhan atau musibah yang menimpa seorang hamba itu berasal dari perbuatannya, disebabkan karena perbuatannya, maka uslub gaya bahasa doa yang sebaiknya, yang lebih utama dia pilih adalah doa utsana. Taib, dengan memohon pada Allah SWT, dengan memuji Allah SWT, tidak langsung meminta kepada Allah SWT. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Yunus, taib, alaihi wassalatu wassalam. Taib, demikian pula apa yang Rasulullah sebutkan, seagung-agung, seutama-utama doa yang dibaca oleh para nabi. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Arafah, taib, adalah kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ikhwan sekalian, kalau kita mau merenungi lafaz ini, maka sungguh zikir ini merupakan zikir yang sangat agung. Kalau kita mau merenungkan kandungan zikir yang tadi kita sudah sebutkan, yang Rasulullah SAW menjelaskan dia merupakan seagung-agung doa yang dibaca oleh para nabi dan beliau SAW pada hari Arafah, itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, kalau kita mau meresapi dan kita benar-benar menghayati apa yang kita ucapkan tadi, maka sungguh itu sudah mencukupkan kita, taib, dari permohonan yang akan kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bolehkah kita Ustaz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dengan menyebutkan langsung kebutuhan kita? Jawabannya boleh. Dan tidak ada doa khusus lainnya, taib, yang lebih utama yang dibaca pada hari Arafah kecuali doa ini. Taib, tidak ada riwayat lain yang menjelaskan doa khusus yang dibaca pada hari Arafah kecuali doa ini. Dan tadi doa ini kita pahami adalah lafaz zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita pelajari sedikit kandungan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Taib, ini kalimat tauhid, kalimat syahadat, syahadah ilahiyah. Kita bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata, hanya Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada sekutu baginya. Tatkala kita mengucapkan ucapan ini, tentu kita juga menghadirkan taib, kesadaran bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak taib kekurangan, kita banyak kelalaian, tapi kita tetap dengan hati yang tulus meyakini, mengikrarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah semua kerajaan. Wa lahul hamdu, dan miliknya lah semua pujian. Semua kerajaan-kerajaan langit, kerajaan bumi, apa yang ada di bumi ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana yang berhak untuk dipuji secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita menggantungkan, kita meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi di alam semesta ini di bawah
aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, Engkau lebih memahami ya Allah apa yang saya butuhkan ya Allah. Taib. Dengan kepapahan saya ya Allah, kelemahan saya ya Allah. Taib. Dengan banyaknya dosa saya ya Allah. Taib. Saya malu menyampaikannya ya Allah. Taib. Tidak masalah, kita memang ketika berdoa harus menghadirkan rasa seperti ini. Taib. Merengek-merengek, kemudian tadarru', merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Merasa lemah dan papa dan seterusnya. Taib. Hanya Engkau yang berhak untuk dipuji ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama dengan itu ya Allah. Taib. Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Semua yang Kau kehendaki terjadi ya Allah. Kehendak-Mu lah yang berlaku pada diriku ya Allah. Taib. Oleh karena itu ikhwan, coba perhatikan juga zikir sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Demikian pula doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan doa yang beliau akan baca ketika tasyahud di dalam salatnya. Apa doanya? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Baik. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru masuk faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Baik. Yang pertama kali dilakukan adalah at-tadarru', mengaku kepapahan. Padahal kita paham Abu Bakar merupakan sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu beliau suruh Abu Bakar untuk mengucapkan Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ustaz, bukankah ini kebohongan Ustaz? Kita tidak berbuat zalim kemudian kita mengatakan telah melakukan perbuatan zalim. Tidak. Benar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sedang mengajarkan kita untuk berbuat dusta, mengada-ngada di hadapan Allah SWT. Seandainya kita sadar betapa banyak taksir, kurang syukurnya kita kepada nikmat Allah, kalau kita mau menyadari kenikmatan Allah SWT, maka kita benar-benar berada dalam kezaliman yang amat sangat banyak. Sampai pun seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ini juga pengakuan. Dan tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah, maghfiratan min 'indik, dengan pengampunan yang berasal darimu ya Allah. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Fa innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, rasakan, hadirkan perasaan-perasaan seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini tatkala kita berdoa kepada Allah SWT. Terlebih-lebih di momen-momen musim-musim ibadah, di waktu-waktu mustajabah yang memang Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah SWT di waktu-waktu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa maksimalkan ibadah, terutamanya doa pada hari ini, yaitu hari Arafah, demikian pula pada hari esok, yaitu hari Yaumun Nahar, hari berkurban, yang mana kedua hari ini merupakan hari-hari mulia di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian jamaah rahimahullah ta'ala juga disyariatkan di awal masuknya tanggal 9 Dzulhijjah, atau di awal bulan Dzulhijjah, bagi kaum muslimin untuk melakukan takbir secara mutlak, yaitu mereka memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan takbir yang masyhur, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baik. Selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dimulai dengan takbir muqayyad. Ada yang berpendapat dari mulai waktu subuh pada hari Arafah, dan ada juga yang berpendapat pada waktu maghrib ketika mulai masuk hari 10 Dzulhijjah. Ala kulli hal, manapun pendapat yang kita pegang, hendaklah kita memiliki kesadaran untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal itu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Dan perhatikan ikhwan, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan atau memberikan nama di dalam Al-Qur'annya dengan nama surah Al-Hajj. Taib, yang itu menunjukkan bahwasanya ibadah haji juga merupakan ibadah yang agung yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mampu untuk melakukannya. Ketika dia mampu untuk melakukannya, maka hendaklah dia melakukan ibadah haji. Taib, dan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang dengannya sempurnalah tiang-tiang agama Islam yang dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka kaum muslimin mempersaksikan atau menyaksikan manafi'a lahum, kemanfaatan-kemanfaatan pada hari itu bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklumat. Hari-hari yang maklumat. Ada yang menjelaskan hari-hari maklumat dari mulai hari Yaumun Nahar sampai akhir hari Tasyrik. Yang ini menjelaskan takbir muqayyad. 'Ala ma razaqahum, disebabkan atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah dari apa yang telah mereka sembelih. Taib, dan berilah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan lagi fakir. Taib. Dan dalam ayat mulia tadi Allah menjelaskan agar kita memperbanyak takbir di hari-hari tersebut, utamanya Yaumun Nahar, kemudian ayyamut tasyrik. Memperbanyak takbir, takbir muqayyad, taib, demikian pula takbir mutlak. Taib. Kapan Ustaz? Kapanpun. Taib, di pasar-pasar ketika kita jalan, taib. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Taib, dan kalau memang orang lain mengikuti takbir kita, taib, karena kita bertakbir, maka tidak ada masalahnya. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar, demikian pula sahabat Abu Hurairah, tatkala memasuki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, maka mereka mengucapkan takbir atau mereka bertakbir ketika mereka keluar dari rumahnya, di pasar-pasar, sampai-sampai manusia yang mendengarkan takbir mereka ikut bertakbir. Demikian pula salafuna saleh, taib, mereka biasa memperbanyak takbir mutlak di hari-hari ini. Ya qaddallahu ma syafa'ala, kita sekarang sudah berada pada 9 Dzulhijjah. Taib, disebutkan oleh Syekh Abdullah Taib Al-Fauzan, taib, terutamanya di antara azan dengan iqamah. Ketika kita menunggu taib iqamah berkumandang, maka seharusnya ini salah satu waktu yang taib kita gunakan untuk memperbanyak takbir dengan takbir yang tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan lafaz yang lirih, Allahu Akbar, dengan lafaz yang lirih. Taib, tapi qaddallahu ma syafa'ala belum menjelaskan bahwasanya kebiasaan salafun saleh ini jarang dilakukan taib oleh kaum muslimin zaman kita. Kenapa kira-kira ikhwan? Karena tadi kesadaran tentang keagungan bulan Dzulhijjah, kesadaran tentang keagungan bulan Dzulhijjah yang kurang ada pada diri-diri kaum muslimin taib di masa-masa kita sekarang ini. Taib, Allahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu sesudah hari Arafah, maka setelahnya adalah taib Yaumun Nahar, hari berkurban. Hari berkurban yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada para hambanya untuk menyembelih sebagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, menyembelih dari sebagian apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari binatang ternak, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka binatang ternak sebagai kenikmatan bagi mereka. Baik. Demikian pula harta kekayaan yang lainnya bagi orang yang tidak memiliki binatang ternak secara pribadi bisa membelinya kepada orang lain. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar, maka salatlah engkau Muhammad karena Rabbmu dan menyembelihlah juga karena Rabbmu. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih sebagian dari apa yang Allah sudah karuniakan kepada kita, dari binatang ternak yang khusus. Kemudian sesudah itu kita bagi-bagikan daging sembelihan tersebut kepada orang-orang terdekat kita, dan dibolehkan bagi orang yang berkurban untuk menyimpan daging hewan sembelihannya, Afwan ikhwan, ini kita pakai beberapa kitab, jadi ana cari dulu. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW bersabda, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahar. Hari An-Nahar yaitu hari Idul Adha, hari berkurbannya kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Fa khairul ayyami 'indallahi yaumun nahri wa huwa yaumul hajjil akbari. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, maka sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari berkurban, yang dia merupakan hari Hajjil Akbar, hari pelaksanaan haji besar. Wa qala innahu afdalu min yaumi Arafah, dan beliau juga berkata bahwasanya hari berkurban ini lebih utama daripada hari Arafah. Li'anna mu'dhama a'malil haji takunu fi yaumin nahri, karena kebanyakan dari manasik haji itu dilakukan pada hari An-Nahar. Wa taqarrabu ila Allah bidzabil adahi yakunu fi yaumin nahri. Demikian pula mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban itu dilakukan pada hari An-Nahr, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi kaum muslimin hamba-hambanya yang berkurban pada hari An-Nahar dengan firman-Nya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging dan darah-darah hewan kurban kalian, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan di antara kalian. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya hendaklah orang yang melakukan ibadah menyembelih hewan kurban memperhatikan niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia merusak ibadah yang agung ini dengan kotornya atau buruknya niat ketika dia melakukan penyembelihan hewan kurban. Hendaklah dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena malu tetangga di sebelahnya berkurban dia tidak berkurban, bukan karena malu atau bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain, bukan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih seharusnya orang yang berkurban dan dia mewakilkan hewan kurbannya untuk disembelih kepada panitia, baik itu di masjid ataupun di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, untuk hadir di tempat penyembelihan hewan kurbannya
agar dia bisa merasakan betapa agungnya syiar pada waktu itu, agar dia bisa merasakan betapa agungnya syiar Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Dan bisa dilihat ikhwan sekalian, banyak di antara kita yang berkurban tidak peduli dengan hewan kurbannya. Dia sekadar mewakilkan kepada panitia, kemudian tinggal terima bersih daging hewan kurbannya. Seolah-olah tidak ada nilai keimanan ketika dia menyaksikan prosesi disembelihnya hewan kurban tersebut. Nah, ini perlu diperbaiki. Sebagaimana hukum asalnya dalam berkurban, yang menyembelih hewan kurban adalah si pengkurban, orang yang berkurban. Dan kita diuji di zaman kebanyakan kaum muslimin tidak pede, tidak mau menyembelih hewan kurbannya sendirian. Sehingga kita diuji dengan adanya kepanitiaan yang karena sebab kepanitiaan ini muncul masalah-masalah yang baru yang sering ditanyakan seputar perwakilan terkait penyembelihan hewan kurban, demikian pula masalah mencari hewan kurban dan seterusnya. Ini tidak lain karena disebabkan kejahilan kita sendiri. Kalau sekiranya kita paham ilmu agama, paham keagungan ibadah kurban, maka kita akan pasti berusaha untuk mencari hewan kurban sendiri, kemudian merawatnya sampai tiba masa untuk memotongnya, maka kita sembelih hewan kurban tersebut dengan tangan kita sendiri, disaksikan oleh keluarga kita, anak-anak kita. Coba bayangkan sekarang, sangat jarang sahibul kurban yang menyaksikan hewan kurbannya disembelih, apalagi anak dan istrinya. Apalagi anak dan istrinya, sehingga keagungan hari raya Idul Kurban itu berkurang di hadapan atau di hati kaum muslimin. Padahal dia lebih utama dari hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu bukanlah hari terbaik. Dan dia bukan bagian dari bulan Ramadan. Dan dia bukan bagian dari bulan Ramadan. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, yang dia merupakan bagian dari 10 awal bulan Dzulhijjah, bahkan dengan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia merupakan seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami mengajak kepada sahibul kurban, orang-orang yang akan berkurban pada hari esok, hendaklah hadir di tempat penyembelihan hewan kurbannya. Dan jika memungkinkan dia langsung menyembelih hewan kurbannya, maka itu yang terbaik, sambil merasakan pengorbanan yang benar-benar dia usahakan. Dia mengeluarkan sebagian rezekinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia rasakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat banyak yang Allah berikan kepada dia. Sedangkan orang lain belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang dilakukan. Kemudian dia juga memulai membagi-bagi mana yang akan dia berikan kepada kerabatnya, mana yang akan dia berikan kepada tetangganya, mana yang akan diberikan kepada orang fakir miskin. Tapi tatkala semuanya diwakilkan kepada panitia, maka asy'ur, perasaan tersebut kurang dirasakan atau bahkan tidak dirasakan oleh orang yang berkurban. Dan semoga Allah SWT memudahkan setiap kepanitiaan yang Allah telah titipkan kepada mereka, kurban-kurban, sahibul kurban, agar mereka bisa menjalankan amanah sebagaimana yang seharusnya di dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Demikian pula tatkala melakukan pembagiannya, dan agar Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari kecurangan-kecurangan atau hal-hal zalim yang sering terjadi, ataupun terkadang terjadi di tengah-tengah proses pembagian hewan kurban, yang mana hal ini bisa mengotori keikhlasan mereka di dalam ta'awun, menolong sahibul kurban di dalam menyembelih hewan kurbannya. Dan hendaklah setiap orang yang tergabung di dalam kepanitiaan hewan kurban selalu menjaga keikhlasannya, selalu menjaga hatinya agar tidak terkotori, tidak mengharapkan kelebihan dari hewan kurban yang dia telah membantu penyembelihannya. Yang dia telah membantu penyembelihannya. Karena
tatkala dia mengharapkan sesuatu taib yang lebih dari sembelihan hewan kurbannya, taib, dikhawatirkan apa yang dilakukan dari awal sampai akhirnya itu hanya digantikan dengan 1 atau 2 kresek plastik daging kurban, yang mana hal itu tentu tidak lebih baik daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengikhlaskannya. Allahu a'lam bissawab. Demikian pula pada hari tasyrik disyariatkan untuk bergembira, taib, kemudian al-akal wa syarab, memperbanyak makan dan minum, artinya tidak boleh berpuasa, taib, silakan menikmati daging kurban ataupun sesuatu yang dimiliki pada hari itu sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taib zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah, taib, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari ma'dudat yang berbilang. Dan ayyamul ma'dudat dia adalah ayyamut tasyrik. Ayyamul ma'dudat adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian adapun yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Idul Adha, maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak keluar melakukan salat Idul Adha, maka beliau terlebih dahulu membersihkan badan beliau dengan mandi besar, kemudian memakai minyak wangi, kemudian beliau menunda makan pagi atau sarapan, taib, ketika akan melakukan salat Idul Adha. Berbeda dengan pelaksanaan salat Idul Fitri, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyegerakan memakan sarapan pagi atau sesuatu sebelum beliau melakukan salat Idul Fitri. Dan disunahkan juga jika memungkinkan bahwasanya sesuatu yang pertama sekali dimakan pada waktu pagi di hari itu adalah taib, daging atau sesuatu yang merupakan bagian dari hewan sembelihan, taib, pada waktu itu jika memungkinkan. Kalau memang tidak bisa, maka bisa digantikan dengan yang lainnya, taib. Adapun pelaksanaan salatnya maka sama seperti taib, pelaksanaan salat Idul Fitri. Pada rakaat yang pertama ada tambahan taib 7 takbir sunnah, demikian pula pada rakaat kedua ada tambahan 5 takbir sunnah, taib. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang pembahasan ini kami ambil dari beberapa kitab yang berbeda, qadarullah masyafa'ala, dan karena kesibukan kami pada tadi malam sehingga kami tidak maksimal untuk menandai di mana poin-poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga ikhwan sekalian, taib, dengan sedikit penyampaian kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, demikian pula maklumat-maklumat yang sudah banyak beredar di zaman kita, alhamdulillah, taib, baik itu berkaitan dengan hari Arafah ataupun taib keberadaan kita di awal bulan Zulhijjah, sudah sangat banyak artikel-artikel dituliskan, taib. Demikian pula taib, poster-poster disebutkan yang berisikan hadis-hadis dan hal-hal yang semisalnya, taib, taib. Dan yang kurang dari kita adalah semangat untuk mengamalkan apa yang sampai kepada kita, baik yang kita baca ataupun yang kita dengarkan. Ini yang perlu terus kita tingkatkan. Taib. Adapun maklumat keilmuan itu sendiri sangat banyak. Boleh jadi apa yang antum baca dari artikel-artikel yang ditulis dan disebarkan di media sosial itu lebih lengkap dan lebih padat dari apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Taib. Mungkin antum pun juga sudah meng-share artikel-artikel yang sedemikian rupa, yang mirip dengan apa yang telah kami sampaikan. Bahkan kita mungkin termasuk orang yang menulisnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar berusaha mengamalkan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita share kepada orang lain? Ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang hanya suka membaca, suka mencari ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmu yang telah kita baca ataupun ilmu yang telah kita cari? Nah, jika demikian kondisi kita seperti yang kedua, hanya gemar untuk membaca, hanya gemar untuk mendengarkan atau mencari ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, maka dikhawatirkan ilmu yang kita miliki hanya akan menjadi bumerang bagi diri kita, yang dia akan
berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dahulu kita memiliki ilmu ini dan ilmu itu, tapi sedikit dari ilmu tersebut yang kita amalkan. Cukuplah beberapa nasihat yang tadi telah kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kami pribadi untuk memaksimalkan ibadah di sisa-sisa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan memperbanyak doa utamanya di hari ini, demikian pula di hari esok, dan mengikhlaskan semua ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ibadah-ibadah yang ikhlas yang Allah Subhanahu wa taala terima dari para hambanya. Allah alim bisawab. Ini bisa kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait seputar penyambutan hari Idul Adha, ataupun terkait dengan hari Arafah, ataupun terkait dengan Dzulhijjah, maka kami berikan kesempatan kepada para jamaah sekalian. La haula wala quwata illa billah. Silakan, Pak. Rasulullah itu tidak makan sebelum memakan. Ya, Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana orang yang tidak berkurban, apakah itu dibolehkan atau tidak harus puasa sebelum daging kurbannya dimakannya, karena dia tidak berkurban. Kemudian ada juga kita yang berkurban di saat itu, tapi bukan waktu saat memakan daging kurbannya itu dia berbuka. Saat dia setelah sholatnya itu dia baru berbuka. Jadi yang bagaimana Ustaz yang sebenarnya itu? Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ataupun yang dikisahkan oleh para sahabat terkait perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terkhusus kepada sahibul kurban, orang yang berkurban pada waktu hari raya Idul Kurban. Maka disunahkan bagi dia untuk tidak memakan kecuali dari hewan kurbannya. Dan ini juga yang menegaskan bahwasanya seharusnya sahibul kurban tadi hadir ketika proses penyembelihan hewan kurbannya, sehingga dia bisa meminta kepada panitia kalau memang dia mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya, beberapa bagian yang bisa dia segerakan untuk dimasak dan dinikmati oleh dia dan keluarganya. Dan ini pula yang menjadi kendala ketika semua penyembelihan hewan kurban diserahkan kepada kepanitiaan, Pak. Tidak akan terjalankan sunnah ini. Rasulullah menyembelih 100 ekor, tapi beliau sembelih sebagiannya diserahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak diserahkan sepenuhnya. Bisa dibayangkan kalau suatu masjid menyembelih 10 ekor dan seterusnya, tentu gilirannya membutuhkan waktu. Adapun orang yang tidak menyembelih, maka yang sunnah dia lakukan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Adapun setelah dia menyelesaikan sholat Idul Adha, boleh bagi dia untuk makan apapun yang dia mudah untuk memakannya, walaupun itu bukan daging dari hewan sembelihan kurban. Allah alam bisawab. Ini yang menjadi masalah kita zaman sekarang ini, Pak, karena semua kurban itu diwakilkan. Coba untuk bayangkan betapa indahnya syariat Islam ini kalau setiap rumah kaum muslim itu menyembelih. Subhanallah. Baik itu yang lembunya ataupun sapinya. Dan tidak akan ada kesibukan-kesibukan seperti di zaman kita sekarang ini. Subhanallah. Syiar pun kelihatan. Syiar pun kelihatan, dan tidak ada orang pun yang merasa direpotkan dengan datangnya hari Idul Kurban. Subhanallah. Dan tidaklah kita meninggalkan suatu syariat kecuali kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya sistematik. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin ikhwan sekalian? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan di sini. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kami pribadi. Utamanya kita sedang berada di hari Arafah. Dan mungkin sebagian kita sedang berusaha untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah puasa kita pada hari ini dan memberikan kualitas yang terbaik bagi kita di dalam menjalankan puasa kita hari ini. Dan tadi ikhwan sekalian, hendaklah kita memperbanyak doa pada hari yang mulia ini, utamanya sesudah waktu
zuhur sampai sebelum terbenamnya matahari. Taib. Dengan doa apapun yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita panjatkan baik itu di masjid, taib, ataupun di rumah kita ataupun dalam setiap keadaan. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan dunia kita apalagi berkaitan dengan akhirat kita. Baik berkaitan diri kita pribadi ataupun anak kita ataupun istri kita. Demikian pula kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita doakan mereka Allah berikan kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan semoga Allah SWT berkenan menerima seluruh amal yang kita telah lakukan di awal bulan Dzulhijjah, dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa sampai kepada hari esok, hari Idul Adha, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk beribadah dan maksimalkan ibadah pada hari-hari tersebut. Sungguhnya hanya Allah SWT saja yang bisa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kita akhir kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.